Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Elianingsih dengan NIM 17066222029. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Likuiditas, Sales Growth, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Financial Distress pada sektor properti dan real estate. Dengan dosen pembimbing yang pertama yaitu Prof. Dr. Rida Prihatni, SEMSI, kemudian yang kedua Bu Eka Septiariana, Puspa SEMAK EKCA. Bab 1, pendahuluan. Dengan latar belakang diadakannya penelitian ini yaitu karena sektor properti dan real estate ini berkontribusi besar terhadap PDB dan juga penyerapan tenaga kerja. Namun, karakteristiknya yaitu padat modal dan juga sangat bergantung pada hutang dan pendanaan eksternal sehingga sensitif terhadap guncangan ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu dinamika pasar pasca pandemi. Karena penjualan ini sempat naik sekitar 10,5% pada tahun 2022, kemudian mengalami stagnan pada 2023 hingga 2024, kemudian anjlok lagi di pertengahan 2025 sebelum rebound di akhir 2025 dengan pertumbuhan 7,83. Hal ini disebabkan oleh yang pertama misalnya tekanan suku bunga acuan yang karena BI rate ini naik dari 3,5 ke 6% pada 2022 hingga 2024 yang menaikkan cicilan KPR dan juga risiko gagal bayar konsumen. Kemudian terdapat juga sinyal krisis berupa forced delisting, yaitu emiten Forza, Forza Land dan juga MERX di delisting di 2025, kemudian COWL atau call menyusul di tahun 2026. Hal ini karena, ketiga emiten ini memiliki kesulitan keuangan sehingga di-delisting oleh BEI. Kemudian di sini terdapat pergerakan Altman Z-score dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Terdapat, pergerakan beberapa emiten dari sehat, kemudian hingga memasuki fase distress seperti emiten MTSM, kemudian terdapat juga emiten yang 4 tahun berturut-turut ini mengalami distress, yaitu BKDP. Adapun urgensi penelitian dan juga gap penelitian dari yang pertama yaitu terdapat inkonsistensi temuan penelitian terdahulu terhadap pengaruh likuiditas, sales growth, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap financial distress masih diperdebatkan antar peneliti. Kemudian yang kedua, kesenjangan periode penelitian. Mayoritas studi ini memakai data sebelum tahun 2022, sehingga belum menangkap dinamika pasar pasca pandemi. Kemudian yang ketiga yaitu belum terintegrasinya variabel keuangan dan tata kelola terhadap Altman Z-score, karena studi terdahulu umumnya hanya menguji rasio keuangan dan juga tata kelola secara terpisah, belum dalam satu model. Kemudian terdapat keterbaruannya adalah untuk mengisi celah tersebut dengan menggabungkan keempat variabel model Altman Z-score pada periode 2022 hingga 2025. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terdapat 3 kesenjangan utama yaitu inkonsistensi hasil pada variabel likuiditas, sales growth, komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Kemudian mayoritas studi terdahulu ini belum mencakup periode pasca pandemi 2022 hingga 2025, serta belum menggabungkan indikator keuangan, tata kelola, dan juga yang diproyeksikan kepada Altman Z-score. Variabel-variabel tersebut belum terintegrasi dalam satu model, sehingga dirumuskan pertanyaan penelitian, apakah likuiditas, sales growth, komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap financial distress? Dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh keempat variabel tersebut terhadap financial distress di perusahaan properti dan real estate di Indonesia. Kemudian manfaat penelitiannya yaitu yang pertama manfaat teoritis untuk memperkaya kajian akuntansi dan manajemen keuangan mengenai bagaimana tata kelola internal dan juga informasi laporan keuangan dapat memprediksi serta memitigasi financial distress. Kemudian memperkuat agensi teori dalam proyeksi peran komisaris independen dan juga kepemilikan institusional sebagai pengawas dan memperkaya kajian akuntansi dalam signaling teori yang diproyeksikan melalui likuiditas dan sales growth sebagai sinyal kondisi perusahaan, serta pemahaman financial distress sebagai proses yang dapat dideteksi lebih awal. Dengan manfaat praktis yang pertama yaitu untuk manajemen sebagai bahan evaluasi pengelolaan likuiditas, pertumbuhan penjualan, dan tata kelola perusahaan, bagi investor dan kreditur sebagai referensi analisis fundamental dan pengambilan keputusan investasi, kemudian bagi regulator dan otoritas pasar modal sebagai bahan pertimbangan kebijakan pengawasan emiten properti yang berisiko tinggi terhadap pendanaan eksternal.
Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu agensi teori yang diperkenalkan pertama kali oleh Jensen dan McLean tahun 1976, di mana teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal, pemegang saham, dan juga agen yang selaku manajemen yang rentan memiliki asimetri informasi. Agen ini bisa berperilaku oportunistik dan juga menutupi tanda-tanda kesulitan keuangan, sehingga diperlukan adanya agensi cost pengawasan berupa komisaris independen dan juga kepemilikan institusional untuk menekan risiko financial distress. Kemudian yang kedua, signaling teori yang diperkenalkan pertama kali oleh Spence tahun 1973, di mana teori ini menjelaskan bahwa informasi keuangan berfungsi sebagai sinyal kondisi perusahaan bagi pasar, likuiditas, dan juga sales growth yang tinggi mencerminkan sinyal positif, sedangkan penurunannya ini menjadi sinyal negatif yang mengarah pada risiko financial distress. Kemudian yang ketiga, teori financial distress oleh Platt and Platt tahun 2002 dan juga Brigham and Devs tahun 2003, di mana teori financial distress ini menjelaskan bahwa penurunan kondisi keuangan yang ini terjadi secara bertahap sebelum terjadinya kebangkrutan real yang ditandai dengan arus kas negatif dan juga ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat dideteksi lebih awal melalui indikator keuangan seperti likuiditas dan juga sales growth. Selanjutnya yaitu definisi konsep mengenai financial distress adalah kondisi penurunan kesehatan keuangan sebelum kebangkrutan yang terjadi secara bertahap, kemudian diukur melalui Altman Z-score yang telah dimodifikasi umum. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Likuiditas rendah menjadi sinyal awal kesulitan arus kas menuju financial distress apabila tidak ditangani dengan tepat. Kemudian sales growth adalah tingkat pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang menurun dan berkelanjutan ini mengindikasikan penurunan daya saing dan juga dikhawatirkan terdapat risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Kemudian komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, berfungsi sebagai pengawas objektif untuk mencegah perilaku oportunistik manajer yang diukur melalui proporsi proporsi komisaris independen terhadap total dewan komisaris. Kemudian kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh entitas institusi seperti misalnya bank, asuransi, dana pensiun, ataupun perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional ini, maka semakin ketat pengawasan terhadap manajemen, sehingga semakin kecil risiko financial distress. Hal ini disebabkan oleh eh, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan investor retail, sehingga diharapkan mampu untuk mengawasi kinerja manajemen. Kemudian hasil penelitian terdahulu dan juga gap penelitian untuk variabel likuiditas ini terdapat hasil yang beragam, yaitu berpengaruh positif oleh penelitian Zatira et al, kemudian negatif oleh Hayati Soliha, Marcella Utami, kemudian Saraswati, dan juga tidak ditemukannya arah signifikan oleh Hasti dan Nursiam. Kemudian Budiantoro, Prasetya Hindasah, yang hal ini itu menunjukkan kompleksitas peran aset lancar di sektor properti. Kemudian sales growth juga memiliki hasil yang beragam, yaitu hasil negatif signifikan ditemukan oleh Livia et al, kemudian Nursol et al, dan juga ditemukan tidak berpengaruh menurut Hasti dan Nursiam, Hayati dan Soliha, dan hal ini itu mengindikasikan pertumbuhan penjualan tak selalu diikuti arus kas yang real. Selanjutnya, komisaris independen, yang efektivitasnya ini juga masih diperdebatkan. Yang pertama yaitu menurut Budiari dan Mardahlia, efektivitas komisaris independen ini mampu menekan risiko financial distress. Kemudian hasil Febianti dan Hak berpengaruh positif dan juga hasil yang tidak berpengaruh sama sekali ditemukan oleh Samudra. Kemudian untuk kepemilikan institusional ditemukan berpengaruh positif oleh Samudra, Fiansyah dan Suasono, kemudian hasil yang negatif ditemukan oleh Febianti dan Hak, Mardahlia dan Gozali, maupun yang tidak berpengaruh ini ditemukan oleh Robani, kemudian Zatira et al. Ini merupakan hasil tabel penelitian terdahulu, terdapat 18 jurnal yang digunakan. Kemudian kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis, di mana likuiditas, sales growth, komisaris independen, dan kepemilikan institusional ini diproyeksikan memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress, di mana jika variabel-variabel dependen ini naik, maka financial distress-nya ini akan menurun, namun meningkatkan Altman Z-score arah karena Altman Z-score yang semakin tinggi menandakan perusahaan ini dalam kondisi sehat sehingga menurunkan risiko financial distress.
Bab 3 metode penelitian dengan populasi dan sampel, yaitu 93 perusahaan di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2022 hingga 2025 menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu, yaitu yang pertama, emiten ini terdaftar dalam sektor properti dan real estate, kemudian emiten yang tidak terdaftar berturut dikeluarkan sebanyak 18, kemudian perusahaan yang bergerak di sektor properti dan real estate yang tidak secara rutin mengeluarkan laporan keuangan dari tahun 2022 hingga tahun 2025 ini dikeluarkan sebanyak 9 emiten. Dengan teknik pengumpulan data, yaitu data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan audited dari setiap perusahaan sampel, kemudian dikumpulkan melalui metode dokumentasi dari situs BEI. Operasional variabel yang pertama, financial distress, diukur melalui Z sama dengan 6,56x1 ditambah 3,26x2 ditambah 6,72x3 ditambah 1,05x4, di mana hal ini merupakan model Altman modifikasi umum. Dengan kategori perusahaannya itu, jika Z kurang dari 1,1, maka perusahaan ini distress, apabila 1,1 hingga 2,6 maka gray area, dan jika lebih dari 2,6 maka perusahaan ini dalam kondisi sehat. Kemudian yang kedua yaitu likuiditas, diukur melalui current ratio aktivitas lancar dibagi hutang lancar, kemudian sales growth dihitung melalui penjualan tahun berjalan dikurangi dengan penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Kemudian komisaris independen diukur melalui jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah total dewan komisaris, dan kepemilikan institusional diukur melalui banyaknya saham institusional dibagi dengan total saham yang beredar. Regresi data panel dilakukan menggunakan software Evius 13 dengan 3 pendekatan, yaitu Common FX, Fixed FX, dan Random FX yang dipilih melalui serangkaian uji Coe, yaitu untuk menguji common effects dan fixed effect, kemudian uji Hausman untuk menguji fixed effects dan random effects, dan uji Lagrange multiplier apabila hasil uji Coe dan Hausman ini tidak konsisten. Sebelum dilanjutkan ke pengujian hipotesis, maka data-data ini dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas melalui Jarque-Bera, multikoliniaritas melalui pairwise correlation, heterokedastisitas melalui uji Glatzer, dan autokorelasi yang dinilai melalui Durbin-Watson. Dan apabila data telah melalui uji asumsi klasik dan lolos dari uji asumsi klasik, baru dapat dilakukan uji hipotesis, yaitu uji T untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, kemudian uji F berupa uji kelayakan model dan koefisien determinasi dan adjusted R2. Model persamaan regresinya terdapat dalam gambar berikut ini. Dan bab 4, hasil dan pembahasan. Dengan hasil statistik deskriptif, Altman Z-score nilai rata-ratanya yaitu 2,22, yang berarti sebagian besar di sektor ini berada pada zona gray area dan memerlukan perhatian khusus agar tidak terjebur ke zona distress. Dengan nilai maksimumnya itu 6,81 oleh PT Power Asia Indonesia atau REAL 2025, dan nilai minimumnya min 3,60 oleh PT Bliss Property Indonesia, emiten bernama POSA pada tahun 2025. Kemudian dengan likuiditas maksimumnya 6,42, yang berarti perusahaan ini sangat mampu dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, yaitu PT Repower Asia Indonesia pada tahun 2025 dengan nilai minimumnya itu oleh PT Bliss Property Indonesia sebesar 0,01, yang menandakan bahwa perusahaan ini kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemudian sales growth atau pertumbuhan penjualan yaitu yang maksimum oleh PT Trinity Property Tbk pada tahun 2022. Kemudian minimumnya itu oleh PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera pada 2022. Proporsi komisaris independen maksimumnya yaitu 2, yaitu oleh PT MMLP, Omre, PPRO, dan ROK, dan juga dengan nilai minimumnya itu 0,2 oleh emiten TRIN. Kemudian kepemilikan institusional maksimumnya itu SMDM atau PT Suryamas Duta Makmur. Kemudian minimumnya yaitu oleh RDTX, Roda, PAMG atau RBMS, di mana emiten tersebut tidak memiliki kepemilikan institusional. Selanjutnya dilakukan pemilihan model regresi melalui uji Coe dan juga uji Hausman yang secara konsisten menunjukkan hasil fixed effect, di mana uji Coe ini untuk menguji antara common effects dan fixed effect dengan nilai probabilitasnya 0, maka yang dihasilkan yaitu fixed effects. Uji Hausman untuk menguji fixed effect dan juga random effect
Didapat nilai probabilitas 0,0019 lebih kecil daripada 0,05, maka hasilnya fixed effect. Oleh sebab itu, tidak diperlukan uji Lagrange multiplier. Uji normalitas dengan nilai Jar-Quebera 3,006 dengan probability 0,02, yang dimana hal ini sudah lebih besar daripada 0,05, maka data ini bebas uji normalitas setelah dilakukan penyesuaian data, yaitu transform asins atau inverse, dan juga penyesuaian outlier, di mana sebanyak 24 outlier ini dikeluarkan. Uji multikolinearitas dengan hasil yaitu harus lebih kecil daripada 0,8. Di sini bisa kita lihat nilai sales growth terhadap likuiditas 0,07, kemudian komisaris independen terhadap likuiditas 0,22, dan kepemilikan institusional 0,12. Sales growth, komisaris independen, dan kepemilikan institusional nilainya tidak ada yang melebihi daripada 0,8. Oleh sebab itu data ini bebas dari multikolinearitas. Uji heterokedastisitas bila lebih dari 0,05. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai probabilitas likuiditas, sales growth, komisaris independen, dan kepemilikan institusional melebihi daripada 0,05, masing-masing sebesar 0,11, 0,81, 0,61, dan 0,73. Uji autokorelasi dengan nilai Durbin-Watson 1,99, di mana hal ini berarti data terbebas dari autokorelasi, di mana batasnya -3 sampai 3. Persamaan regresi yang didapat yaitu financial distress sama dengan 1,185 ditambah 0,587 likuiditas ditambah 0,026 sales growth ditambah 0,009 komisaris independen ditambah 0,032 kepemilikan institusional. Hipotesis parsial yaitu yang pertama, likuiditas. Hal ini, hipotesis pertama yaitu likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress diterima karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Sales growth, komisaris independen, dan kepemilikan institusional, hipotesisnya ini ditolak karena nilai probabilitasnya melebihi dari 0,05. Uji kelayakan model dilihat dari F statistik dan probabilitasnya, yaitu 0,00 atau lebih kecil daripada 0,05, maka model ini dinyatakan layak, dan nilai R-square-nya mendekati 1, yaitu 0,98, berarti data ini bagus dan fit. Pembahasan. Dengan hipotesis pertama, likuiditas berpengaruh terhadap financial distress. H1 ini diterima dengan nilai koefisien 0,587, probabilitas 0,00, dan lebih kecil daripada 0,05. Maka likuiditas ini berpengaruh positif terhadap Altman Z-score, di mana nilai Altman yang semakin tinggi ataupun lebih dari 2,6, maka perusahaan ini berada pada kondisi keuangan yang baik. Dan sebaliknya, jika nilai Z-score lebih kecil daripada 1,1, maka perusahaan ini mengalami kesulitan keuangan. Nah, berdasarkan data yang diolah, semakin tinggi likuiditas ini, maka semakin tinggi nilai Z-score. Hal ini semakin jauh daripada kondisi financial distress. Aset lancar yang memadai ini akan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tanpa harus mengorbankan menjual aset di bawah harga nilai wajar ataupun menambah utang baru, sehingga menjaga nilai stabilitas modal kerja dan juga laba ditahan adalah salah satu strategi yang bisa diterapkan. Hal ini sejalan dengan signaling teori, di mana likuiditas tinggi ini adalah sinyal positif bagi pasar. Emiten terkait yaitu Real dan LPLI, di mana kedua emiten ini memiliki likuiditas yang tinggi dan juga Z-score yang tinggi, di mana menandakan bahwa kedua perusahaan ini memiliki likuiditas ataupun kemampuan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Kondisi perusahaan ini memiliki keuangan yang baik. POSA dan BKDP memiliki likuiditas rendah yang menandakan bahwa perusahaan ini kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang ditandai dengan Z-score-nya ini negatif. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian Andini, Hayati, Marcella, Ningsi, dan juga Permatasari. Hipotesis sales growth berpengaruh negatif terhadap financial distress ini ditolak dengan nilai koefisien 0,026 dan probabilitas 0,186 lebih besar daripada 0,05. Maka sales growth ini tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai Z-score maupun kondisi financial distress. Nah, penjualan properti ini umumnya
diakui bertahap melalui skema KPR ataupun percentage of completion, sehingga kenaikan penjualan ini tidak serta-merta menjadi kas real yang langsung dan tidak langsung memperbaiki modal kerja ataupun laba ditahan yang membentuk Z-score dan juga membentuk kondisi financial distress. Nah, hal ini diperkuat oleh adanya risiko overtrading ataupun kelebihan penjualan yang tidak memerhatikan profitabilitas perusahaan, yaitu kondisi ekspansi agresif tanpa modal kerja yang cukup bisa menetralkan efek efek positifnya. Trin memiliki sales growth versus emiten BBSS ataupun Tara, sales growth-nya ini negatif atau mengalami penurunan. Namun nilai Altman Z-score-nya ini tetap sehat. Hal ini menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan berada di tahap yang aman. Oleh sebab itu, nilai penjualan yang negatif ataupun mengalami penurunan ini tidak serta-merta menurunkan keuangan perusahaan. Nah, hal ini sejalan dengan Fitri, kemudian Hasti, dan Hayati Soliha yang menemukan bahwa sales growth ini tidak berpengaruh terhadap financial distress. Hipotesis yang ketiga yaitu komisaris independen berpengaruh negatif terhadap financial distress ditolak dengan nilai koefisien 0,009 dan nilai probabilitas 0,915 atau di atas 0,005, maka komisaris independen ini tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai Z-score ataupun financial distress. Nah, menurut teori keagenan seharusnya keberadaan komisaris independen ini menekan asimetri informasi. Namun, karena proporsinya ini minoritas ataupun jauh lebih kecil daripada jumlah dewan komisaris, membuat suaranya ini kalah. Dan juga dari beberapa perusahaan sampel, komisaris independen ini berafiliasi dengan manajemen ataupun komisaris independen ini merangkap jabatan sebagai komisaris utama ataupun dewan komisaris, sehingga tidak adanya bargaining power untuk memengaruhi kebijakan pendanaan atau ekspansi, karena independensinya ini terganggu. Hal ini disebabkan oleh perusahaan ini hanya mementingkan agar sesuai regulasi OJK. BES memiliki proporsi rendah namun nilai Z-score-nya yang sehat. Kemudian PPRO, proporsi komisaris independennya ini tinggi, namun justru perusahaan ini mengalami mendekati distress. Nah, arah ini tidak konsisten. Hal ini sejalan dengan Mondahiri, Prasetya dan Hindiasa dan juga Samudra di mana menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap financial distress. Selanjutnya, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap financial distress ini ditolak. Dengan nilai koefisien 0,032 dan probabilitas 0,86 atau lebih tinggi dari 0,05, maka kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai Z-score ataupun nilai financial distress. Nah, adapun fungsi kontrol eksternal institusi efektif ini bila kepemilikan ini terkonsentrasi. Namun pada praktiknya tidak banyak perusahaan yang memiliki mayoritas kepemilikan institusional di satu emiten. Bahkan, beberapa perusahaan ini tidak memiliki kepemilikan institusional sama sekali, dan sebagian lagi memiliki, kepemilikannya ini terfragmentasi ke 3 sampai 5 institusi yang memiliki ataupun memengaruhi satu emiten. Hal ini melemahkan insentif tiap institusi, karena tidak ada karena sedikit institusi yang menanggung biaya pengawasan atau monitoring cost yang besar. Contohnya yaitu emiten URBN atau TRIN memiliki kepemilikan institusional tinggi namun memiliki Z-score yang rendah. Kemudian RDTX ini tidak memiliki kepemilikan institusional, namun nilai Z-score-nya ini sehat. Hal ini menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan ini baik-baik saja tanpa keberadaan kepemilikan institusional. Nah, arah ini tidak konsisten. Sejalan dengan penemuan Budiari, Robani dan Ritonga dan juga Zatira et al. Menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap financial distress. Kesimpulan, likuiditas ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Hal ini berarti likuiditas yang meningkat akan menurunkan risiko distress perusahaan, di mana hal ini ditandai dengan likuiditas yang besar dan juga nilai Altman yang tinggi akan menurunkan risiko financial distress. Hal ini menjadi
paling konsisten di sektor properti. Untuk sales growth, komisaris independen kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan. Nah, hal ini diduga karena penjualan properti ini belum tentu menjadi kas real, porsi komisaris independen yang kecil, dan juga adanya praktik rangkap jabatan mengurangi independensinya, dan juga jumlah investor institusional yang cenderung pasif dan juga berorientasi pada investasi jangka pendek. Implikasi teoritisnya untuk memperkaya teori keagenan di mana pengawasan secara kuantitas, yaitu proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional ini tidak otomatis menjamin kualitas pengawasan. Kemudian untuk memperkaya teori sinyal di mana likuiditas ini terbukti merupakan sinyal yang nyata bagi pasar. Sementara efektivitas sinyal sales growth ini bervariasi tergantung karakteristik sektor, di mana pada sektor properti ini tidak ditemukan efektivitas sinyalnya. Implikasi praktisnya, manajemen perlu memprioritaskan likuiditas dan juga berhati-hati pada ekspansi penjualan agresif. Investor dan kreditur ini sebaiknya menjadikan likuiditas ini sebagai indikator utama penilaian risiko suatu perusahaan. Dan untuk regulator perlu memperkuat independensi komisaris dan juga mendorong keterlibatan aktif investor institusi. Perbatasan penelitian yaitu periode penelitiannya ini singkat hanya 4 tahun dan hanya menggunakan 4 variabel internal tanpa faktor makroekonomi dan juga hanya menggunakan satu proksi model prediksi Altman Z-score dan juga terbatas pada sektor properti. Adapun rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yaitu memperpanjang periode penelitian, kemudian menggunakan proksi tata kelola yang lebih mendalam, membandingkan beberapa model prediksi kebangkrutan, Altman Z-score, Zmijewski ataupun Springnet, Grover dan sebagainya, kemudian mempertimbangkan variabel moderasi seperti profitabilitas ataupun ukuran perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.